Well, hello people. Jumpa lagi sama kita di Plus Plus Film. Kali ini kita kedatangan sebuah film yang cukup legend, berjudul Forrest Gump. Nah, buat kamu yang belum nonton atau udah nonton tapi lupa sama jalan ceritanya, tenang aja, kita bakal ceritain alur filmnya. Jadi, Forrest Gump adalah sebuah film yang pertama kali tayang pada 1994. Film yang diadaptasi dari novel karya Winston Groom dengan judul yang sama ini diperankan oleh Tom Hanks sebagai tokoh utama bernama Forrest Gump, seorang pria asal Alabama yang memiliki IQ di bawah rata-rata dari anak seumurannya. Meskipun sering dirundung karena dianggap bodoh, namun ternyata Forrest memiliki sebuah kemampuan non-akademis yang sangat cemerlang. Bahkan karena kemampuannya itu, hidupnya menjadi berubah total. Mulai dari bergabung ke football club dan menjuarai beberapa perlombaan, melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, hingga masuk ke militer Amerika. Forrest bahkan sering terlibat di tengah-tengah hampir setiap peristiwa besar yang terjadi antara tahun 1960-an dan 1970-an. Nah, kira-kira peristiwa apa sih yang dialami si Forrest? Daripada kalian semakin penasaran, kita langsung aja yuk ke cerita filmnya. Tapi sebelum mulai, jangan lupa matikan lampu, pasang headsetnya, and this is it, Forrest Gump. No playing, happy YouTube, and chill. It was like olden times. We was like peas and carrots. Gave me the best gift anyone could ever get in the wide world. And she even showed me how to dance. I'm Forrest Gump. Perkenalan di awal film yang cukup terngiang-ngiang di telinga. Inilah dia Forrest Gump, seorang bocah yang memiliki IQ hanya 75, atau bisa dibilang sangat rendah dari kebanyakan anak di sekolahnya. Selain itu, Forrest kecil juga sempat memiliki penyakit tulang belakang, sehingga membuatnya terpaksa harus menggunakan alat bantu jalan pada kakinya. Kekurangan pada dirinya itu sempat menjadi bahan olokan semasa kecil. Forrest bahkan tidak memiliki seorang teman sama sekali di sekolah, karena orang-orang menganggapnya sangat aneh. Tapi untungnya dia nggak kesepian banget, sebab rumahnya dijadikan kos-kosan oleh ibunya. Bahkan ada salah satu penghuni kosan yang cukup akrab sama si Forrest, karena mereka sering bernyanyi sambil nari bersama. Dan orang itu adalah penyanyi legendaris, Elvis Presley, yang kebetulan ngekos di sana. Suatu hari, saat akan pergi ke sekolah, Forrest bertemu seorang anak perempuan yang memberi tempat duduk di sebelahnya saat di bus. Anak itu bernama Jenny Guren, dan sejak saat itu mereka menjadi teman akrab. Forrest dan Jenny juga sering menghabiskan waktu untuk bermain bersama sehabis pulang sekolah, karena memang rumah mereka berdekatan. Jenny sendiri tinggal bersama neneknya karena ayahnya udah gak mau lagi ngurus dia. Forrest dan Jenny saling melindungi satu sama lain saat sedang tertimpa masalah. Pernah suatu saat Forrest dan Jenny sedang dalam perjalanan pulang ke rumah, Forrest terlihat akan dicegat oleh segerombolan anak yang akan mengganggunya. Dan saat itulah Jenny mengeluarkan kalimat yang cukup legend di film ini. Run, Forrest, run! Seakan mendapat kekuatan super, Forrest lari dengan sangat kencang, meskipun di kakinya terpasang alat bantu jalan. Saking kencangnya, dia nggak sadar kalau alat bantu jalannya udah rusak. Bukannya terjatuh, Forrest malah semakin kencang berlari, hingga anak-anak yang akan mengganggunya tidak lagi bisa mengejarnya. Sejak saat itu, kemanapun Forrest pergi, dia selalu berlari. Tapi kejadian serupa ternyata masih terus menimpanya, bahkan ketika Forrest duduk di bangku SMA. Forrest kembali dikejar oleh anak-anak yang terus mengganggunya. Dan lagi-lagi, Jenny menyerukan Forrest untuk lari dari kejaran mereka. Run, Forrest, run!
Forrest kemudian berlari sangat kencang, meskipun diuber pakai mobil sama anak-anak usil. Nah, kemampuan berlarinya itu tak sengaja terlihat oleh pelatih football club ketika Forrest berlari memasuki lapangan football saat sedang ada pertandingan. Forrest pun akhirnya diajak bergabung ke dalam football club tersebut. Bahkan tak butuh waktu lama, ia berhasil membuat semua orang terkesan dengan memenangkan beberapa kejuaraan hingga mendapatkan beasiswa kuliah. Now maybe it's just me. Nah, sewaktu Forrest kuliah di Universitas Alabama, kampusnya terjadi sebuah peristiwa rasisme yang cukup heboh di Amerika, di mana orang kulit hitam dilarang bersekolah bersama orang kulit putih. Dan dalam kejadian itu, Forrest yang sedang melihat dari dekat tanpa sengaja terkena sorot kamera TV yang sedang meliput George Wallace, gubernur Alabama yang pada saat itu sedang berpidato untuk memenuhi janji kampanyenya dalam menyelesaikan masalah rasisme di lingkungan kampus. Oh iya, Forrest sendiri melalui masa-masa kuliahnya dengan bermain sebagai pemain inti di football club kampusnya. Terus, karena performanya sebagai atlet sangat bagus, terpilihlah Forrest ke dalam All-American Team, atau pemain terbaik dalam olahraga tertentu pada tingkat perguruan tinggi dan SMA. Forrest juga berkesempatan bertemu langsung dengan Presiden Amerika saat itu, John F. Kennedy, di White House. Tapi pertemuan ini jadi pertemuan pertama sekaligus terakhir bagi Forrest dengan Pak Presiden. Karena setelahnya Kennedy meninggal akibat insiden penembakan. Setelah 5 tahun berkuliah, Forrest akhirnya berhasil mendapatkan gelar sarjananya. Ia kemudian memutuskan melanjutkan karirnya menjadi tentara Amerika. Nah, selama pelatihan, Forrest bersahabat baik dengan Baba, seorang nelayan udang yang terus ngomongin tentang budidaya udang dimanapun dan kapanpun. Sampai-sampai Baba juga ngajakin Forrest buat jadi pebisnis udang setelah pensiun jadi tentara. Her mama before her mama cooked shrimp too. He used to know about the shrimping business. Matter of fact, I'm going to do is you just drag your nets along the bottom. Gumbo, pan fried. Selama berbulan-bulan menjalani pelatihan sebagai seorang tentara di camp, tentu aja ngebuat Forrest kangen banget sama ibunya dan juga Jenny. Sampai suatu malam saat Forrest mau tidur, dia ditawari majalah dewasa sama temannya. Terus Forrest nggak sengaja ngeliat modelnya adalah si Jenny, yang dimana dia sedang terkena masalah dan dikeluarkan dari kampus akibat melakukan sesi pemotretan menggunakan alma mater kampusnya. Dan sekarang Jenny bekerja menjadi penyanyi klub malam di Kabupaten Memphis. Forrest pun mendatangi tempat Jenny bekerja dengan maksud ketemu kangen sekaligus ingin berpamitan, karena dia akan dikirim ke Perang Vietnam. Tapi sayangnya kedatangan Forrest malah merusak acara malam itu, hingga membuat si Jenny jadi bad mood dan pergi meninggalkannya sendirian. Di Vietnam, Forrest dan Baba bergabung dengan skuad Alpha Infanteri 9 pimpinan Letnan Dan Taylor. Singkat cerita, saat skuad Alpha sedang berpatroli mencari persembunyian musuh, mereka tiba-tiba diserang sama tentara Vietnam. Tapi karena nggak siap dengan serangan dadakan itu, Letnan Dan menyuruh pasukannya untuk mundur dan berlari menyelamatkan diri. Forrest yang mendengar perintah tersebut langsung berlari dengan kencangnya menuju ke tempat yang aman. Namun karena temannya masih banyak yang tertinggal di belakang, Forrest memutuskan kembali untuk menyelamatkan pasukan yang terluka, termasuk Letnan Dan Taylor. Tapi naasnya, dalam kejadian ini, Forrest harus kehilangan si Baba karena terluka parah. Para prajurit yang terluka kini dirawat di rumah sakit camp. Selama masa pemulihan, Forrest memanfaatkan waktu luangnya untuk belajar bermain pingpong.
Tak butuh waktu lama hingga dia suka banget sama olahraga ini dan jadi giat latihan sampai jago memainkannya. Sementara itu, Letnan Dan Tyler terlihat marah sama Forrest yang udah nyelamatin dia. Sebab Letnan Dan lebih memilih gugur dan dianggap sebagai pahlawan daripada harus terus hidup tapi anggota tubuhnya udah nggak lengkap kayak semula lagi. Meskipun Letnan Dan kecewa karena diselamatin Forrest, tapi sepulangnya ke Amerika, Forrest Gump mendapatkan medali kehormatan dari Presiden Lyndon Johnson atas aksi beraninya di medan perang. After that, Mama went. It's a good thing Mama was resting, because the streets were loud and pushy. Oh iya, Perang Vietnam ternyata banyak menuai protes di Amerika. Sampai-sampai ada demo besar-besaran di Washington DC pada tahun 1967 yang dihadiri kurang lebih 100.000 orang. Peristiwa ini dikenal juga dengan March on the Pentagon. Nah, Forrest yang waktu itu lagi jalan-jalan sore nggak sengaja disuruh berpidato di depan para demonstran. Terus tiba-tiba setelah selesai berpidato, dia dihampiri oleh Jenny yang juga menjadi bagian dari demonstran. Akhirnya ketemu lagi deh mereka setelah sekian lama berpisah. Jenny yang kini tergabung di komunitas hippie menceritakan kisah perjalanannya selama bergabung dengan komunitas yang mirip-mirip anak punk itu. Forrest juga diajak berkenalan sama teman-temannya di organisasi politik bernama Black Panther Party. Namun sayangnya pertemuan Jenny dan Forrest berlangsung singkat karena Jenny harus pergi bersama komunitas hippie. Padahal Forrest sudah memintanya untuk pulang aja ke Alabama. We have very different lives, you know. Nggak mau lama-lama bersedih karena kembali ditinggal Jenny, Forrest mencoba move on dengan menjadi atlet pingpong. Bahkan Forrest sampai ikut turnamen di China mewakili Amerika dan keluar sebagai juara. Atas prestasinya itu, Forrest kini semakin dikenal banyak orang. Dia juga beberapa kali dipanggil ke acara televisi terkenal yang bintang tamunya nggak main-main cuy, John Lennon. What was China like? Nothing at all. No possessions? Well, it's easy if you try, Dick. Little boy, and we're signing some autographs. Setelah acara selesai, secara nggak sengaja, Forrest ketemu lagi sama Letnan Dan di luar studio. Lama nggak ketemu, ternyata banyak perubahan pada diri Kolonel Dan. Dia kini jadi pengangguran, hidupnya kacau dan benci sama negaranya sendiri karena merasa dikhianati. Letnan Dan sangat iri dengan semua pencapaian yang Forrest dapat. Sementara dia udah nggak punya apa-apa lagi dan hanya hidup dari uang pensiunannya. Karena ngerasa kasihan sama Letnan Dan, Forrest mencoba menemaninya agar bangkit dari keterpurukannya. Nah, Forrest teringat sama janjinya pada Baba yang akan menjadi pengusaha udang. Terus Forrest mengajak Letnan Dan untuk menekuni usaha tersebut, biar setidaknya dia nggak cuma ngandelin uang pensiunannya aja. I gotta buy me one of them shrimp boats as soon as I have some money. We go in partners. He'd be the captain of the shrimp boat and I'd be his first mate. Private Gump here is gonna be a shrimp boat. Setelah dibebas tugaskan dari militer, Forrest pulang ke Alabama. Sesampainya di rumah, ternyata banyak sekali peralatan pingpong dari produsen olahraga yang mengendorse-nya. Karena udah memutuskan berhenti bermain pingpong, Forrest lalu menjual semua barang-barang tersebut. Yang kemudian uang hasil penjualannya sebagian diberikan ke keluarga Baba, dan sebagian lagi digunakan untuk membeli sebuah kapal. Karena kini Forrest berniat menjadi pengusaha udang demi menepati janjinya dengan Baba. Ya meskipun kapal yang dibelinya tidak begitu mewah, ya yang penting halal lah ya. Apalagi kapal itu diberi nama Jenny oleh si Forrest, biar makin semangat cari rejeki katanya. Saat akan berlayar, Forrest bertemu dengan Letnan Dan di dermaga, yang ternyata dia juga berminat untuk join bareng dalam menekuni bisnis udang. Yes, I know that. I had to see this for myself.
Namun akibat minimnya pengalaman, pada awalnya mereka berdua sangat kesulitan menangkap udang. Tapi berkat kerja keras dan pantang menyerah, mereka akhirnya berhasil menangkap udang dalam jumlah yang sangat banyak. Atas keberhasilan itu, Forrest dan Letnan Dan sangat untung besar, hingga mereka mendirikan perusahaan udang bernama Bubba Gum Shrimp. Melihat kebaikan Forrest kepadanya, akhirnya Letnan Dan sangat berterima kasih padanya karena telah diselamatkan oleh Forrest saat di medan perang. Sebab Letnan Dan nampaknya sudah berdamai dengan keadaannya sekarang. He never actually said so. Suatu hari, saat sedang bersantai di atas kapalnya, Forrest mendapat kabar kalau ibunya sedang sakit keras. Mendengar kabar tersebut, ia pun langsung bergegas untuk pulang ke rumah. Ternyata ibunya si Forrest mengidap kanker stadium akhir dan meninggal beberapa hari setelahnya. I'm dying, Forrest. Somewhere all destined to do. I did the best I could. I bought her a new hat. Forrest yang saat ini udah jadi seorang jutawan menginvestasikan sebagian uangnya ke perusahaan pesaingnya Bill Gates. Ayo, ada yang bisa nebak gak nih, kira-kira perusahaan apa ya? Ya, perusahaan Apple Computer. Kemudian setelah bertahun-tahun merantau, akhirnya Jenny pulang ke Alabama. Dia lalu mengunjungi rumah Forrest dan menginap di sana. Tentunya, melihat kepulangan Jenny membuat Forrest nggak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk melamarnya. Sayangnya, Jenny belum bisa menerima lamaran tersebut. Tapi, Jenny mengaku kalau dia mencintai Forrest. Namun anehnya, setelah itu Jenny malah pergi meninggalkan Forrest untuk kesekian kalinya tanpa alasan yang jelas, hingga membuat si Forrest sangat galau. Kemudian, untuk melampiaskan semua rasa kecewanya, Forrest mencoba healing dengan berlari maraton mengelilingi Amerika. Aksinya itu ternyata menjadi inspirasi banyak orang dan membuatnya makin terkenal. Hingga Forrest memiliki banyak pengikut yang berlari maraton bersamanya. Forrest berlari selama kurang lebih 3 tahun non-stop. Sampai akhirnya ia memutuskan untuk berhenti dan kembali pulang ke Alabama. Di mana setelah itu dia mendapatkan surat dari Jenny yang mengajaknya untuk bertemu di rumahnya. Meskipun sempat kesusahan mencari alamat si Jenny ke sana kemari, akhirnya Forrest sampailah di rumahnya, yang dimana kini Jenny sudah memiliki seorang anak laki-laki bernama Forrest Gump juga. Nah, ternyata anak itu adalah hasil hubungan mereka saat Jenny menginap di rumah Forrest beberapa tahun lalu. Jadi, maksud Jenny menyuruh Forrest bertemu adalah untuk mengenalkannya pada anak mereka. Jenny juga bilang kalau kini dia terkena penyakit serius yang tak bisa disembuhkan lagi akibat gaya hidupnya yang sembarangan sewaktu muda. Setelah itu, Forrest dan Jenny memutuskan untuk menikah dan tinggal bersama di Alabama. Tapi sayangnya, pernikahan mereka nggak berlangsung lama. Karena setelah itu, Jenny pergi meninggalkan Forrest untuk selama-lamanya akibat penyakit yang dideritanya. Seakan senasib dengan ibunya dulu, Forrest kini menjadi single parents. Meskipun begitu, Forrest berjanji akan memberikan yang terbaik untuk anaknya. About to start school again soon. He's really good. Jadi begitulah akhir dari perjalanan Forrest Gump. Seseorang yang memiliki banyak kekurangan tapi dia tak pernah menyerah untuk mengejar mimpi-mimpinya. Ya meskipun sad ending sih filmnya, tapi banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari Forrest Gump.
Semoga setelah nonton video ini, motivasi kamu mengejar cita-cita bisa segigih Forrest ya guys. Oke, mungkin sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di lain waktu dan bertemu di video selanjutnya. Happy and chill!